Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Kurniawan dengan NIM 10511511038. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan pertama, implementasi hektoslam pada robot pencari korban gempa. Kedua, sistem deteksi api pada quadcopter Arthur menggunakan metode color filtering ASP dan JBCR color space. Untuk tugas ujian semester robotika yang dimana sebagai dosen pengampu Firman Ilmara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan implementasi hektoslam pada robot pencari korban gempa. Implementasi hektoslam pada robot pencari korban gempa mulai di 2015 melalui Jurnal Teknik dan Ilmu Komputer Volume 4 nomor 16 Oktober sampai 15 Desember 2015. Latar belakang, saat ini teknologi semakin berkembang pesat, salah satunya adalah teknologi robotika. Robotika mengalami perkembangan pesat baik hardware maupun software. Perkembangan tersebut membuat robot semakin canggih. Robot yang semula bergerak hanya menggunakan remote control, saat ini sudah mampu bergerak secara autonomous tanpa perlu bantuan manusia. Agar robot dapat bergerak secara autonomous, perlu diciptakan sistem yang membuat robot bergerak secara bebas dalam lingkungan yang tidak ketahui dan menghindari rintangan secara otomatis. Kunci dari hal ini adalah agar robot dapat memetakan kondisi lingkungan sekitar, mengidentifikasi posisi robot dalam peta. Solusi permasalahan ini rangkum dalam Simulation Location and Mapping SLAM. SLAM adalah proses di mana sebuah robot dapat membuat sebuah peta berdasarkan sensor yang ada dan secara bersamaan mengidentifikasi posisinya dalam peta. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini butuhkan sebuah robot yang mampu mengimplementasikan SLAM. Untuk realisasinya, digunakan robot Resus, All-Terrain, dan sensor laser scanner. Sensor ini dipilih karena keakuratan dan banyak data jarak yang mampu diolah dalam selang waktu yang singkat. Untuk membantu proses SLAM ini, gunakan Robotic Operation System sebagai pemrosesan data dan media komunikasi agar dapat menghubungkan sensor dengan robot, sehingga diharapkan robot dapat membuat sebuah peta dan melokalisasi posisinya dalam peta secara autonomous. Rumusan masalah. Indonesia merupakan wilayah terlampau di mana gempa bumi banyak terjadi dan menelan banyak korban jiwa. Menelan korban jiwa. Korban ini disebabkan karena terjebak atau terhimpit reruntuhan atau struktur bangunan tidak segera ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan robot untuk menelusuri reruntuhan gempa dan juga memetakan kondisi medan yang terkena gempa, sehingga dapat mempercepat proses pencarian korban yang terjebak di reruntuhan bangunan dan sekaligus tidak membahayakan keselamatan anggota tim SAR. Tujuan pada jurnal ini, bagaimana simulasi mapping pada area yang sebenarnya, bagaimana simulasi localization mendapatkan hasil yang akurat, implementasi robot pada SLAM, simulation location and mapping, implementasi ROS untuk mengendalikan robot Resus All-Terrain. Batas masalah menggunakan adaptive Monte Carlo localization. Kedua, menggunakan sensor Hakuya URJ04 LX 2D laser scanner. Menggunakan metode hektoslam untuk melakukan lokalisasi dan mapping. Menggunakan robot operasi sistem. Perancangan sistem. Robot yang digunakan untuk perancangan sistem ini robot Resus All-Terrain. Robot yang digunakan untuk implementasi localization dan mapping adalah robot Resus All-Terrain. Robot ini dirancang untuk melewati rentakan dalam medan gempa menggunakan roda berbentuk caterpillar yang terbuat dari bahan karet dengan ukuran 5 cm x 20 cm yang dapat bergerak bebas 360 derajat, bergerak maju dan mundur sesuai dengan medan yang dilalui. Bodi robot bagian dasar terbuat dari aluminium dengan
setebal 8 mm, bodi robot yang menggunakan plat aluminium setebal 2,5 mm. Pada gambar 1 menunjukkan realisasi robot Reso Altran yang digunakan untuk localization dan mapping. Dapat dilihat gambar robot Reso Altran ini pada gambar 1. Diagram alir untuk sistem kontrol Reso Altran. Gambar 2 menunjukkan diagram blok sistem kontrol robot Reso Altran, di mana laser scanner melakukan scanning di sekitar area, kemudian mengirim data berupa informasi jarak ke PIT PC2i sebagai data tersebut akan diproses oleh PIT PC2i untuk menganalisis ada atau tidaknya halangan. Kemudian PIT PC2i akan mengirimkan sinyal PWM ke motor driver untuk menggerakkan motor DC sehingga robot dapat menghindari halangan. Gambar 3 desain posisi laser scanner pada robot Reso Altran. Pada gambar 3 adalah desain perancangan posisi sensor laser scanner, di mana warna abu-abu adalah sensor Hokuya laser scanner, sedangkan warna biru adalah controller PIT PC2i dalam perancangan. Robot dapat menghindari halangan berdasarkan bacaan dari sensor laser scanner. Untuk dapat manuver dengan baik, robot membutuhkan ruang bentuk lingkaran dengan meter kurang lebih 80 cm. Pada gambar 4, area manuver robot Reso Altran. Sesuai pada gambar 4, karena diameter area yang dibutuhkan adalah 80 cm, hal ini berarti jari-jari area manuver adalah 40 cm. Karena jari-jari area manuver adalah 40 cm, maka batas baca sensor untuk menghindari rintangan diatur 50 cm. Nilai 10 cm ditambahkan untuk memberikan toleransi apabila waktu respon robot terlambat. Metode penelitian realisasi sistem robot Reso Altran. Pada gambar 5 tunjukkan mengenai diagram blok sistem secara keseluruhan. Pada awalnya sensor laser scanner Hokuya WRG-04LX akan mengirimkan data ke PIT PC2i menggunakan koneksi USB. PIT PC2i akan melakukan dua proses, yaitu mapping dan localization, serta autonomous output. Kedua proses ini dilakukan oleh ROS menggunakan topik sebagai media komunikasi. Hasil mapping dan localization akan menampilkan pada monitor di user PC secara wireless menggunakan perantara router. Setelah data laser scanner diproses, kemudian PIT PC2i akan mengirimkan data ke Arduino Uno untuk pergerakan otomatisnya. Arduino menerima data tersebut, kemudian mengirimkan sinyal PWM ke motor driver. Setelah itu, motor driver akan menggerakkan motor. Untuk diagram alir autonomous movement seperti ditunjukkan pada gambar 6a. Pada awalnya, data sensor laser berupa jarak akan diolah dalam node yang mengeksekusi gerakan autonomous. Node tersebut kemudian akan mempublish topik. Selanjutnya, topik tersebut akan disubscribe oleh node untuk menggerakkan motor. Akhirnya akan didapatkan pergerakan motor agar robot dapat bergerak secara autonomous. Untuk diagram alir mapping dan localization seperti ditunjukkan pada gambar 6b. Data dari laser scanner berupa jarak akan diproses di dalam node yang berfungsi sebagai melokalisasi posisi robot yang disebut pose estimation. Di dalam node tersebut akan diproses lokalisasi robot menggunakan metode Adaptive Monte Carlo Localization (AMCL), sehingga akan didapatkan posisi robot dalam peta. Setelah dapatkan lokalisasi dari robot tersebut, posisi robot akan dimasukkan ke dalam node untuk mapping. Node mapping menggunakan metode occupancy grid untuk mendapatkan hasil mapping dari kondisi lingkungan sekitar robot, dan akhirnya
Hasilnya akan ditampilkan dalam RPIG. Diagram alur gerakan otomatis pada gambar 7 menjelaskan mengenai pengiriman topik dari node gerakan autonomous. Pada awalnya nama node akan diinisialisasi, kemudian tidak ada error atau interrupt, maka node tersebut akan melakukan proses subscribe topik sensor NSGS. Sedangkan jika salah, maka node tersebut akan berhenti. Setelah topik tersebut diterima, maka akan dipanggil program otomatis untuk melakukan proses publish topik servo kiri dan servo kanan. Prosedur pengujian uji coba localization. Percobaan lokalisasi dilakukan sebanyak 5 kali pada area berbentuk kotak dan diberikan 4 buah benda yang tunjukkan huruf A, B, C, D. Pada gambar 8, percobaan lokalisasi dilakukan secara manual menggunakan remote control. Gambar 8 area di mana gambar area percobaan localization. Robot melakukan salah satu putaran mengelilingi area percobaan secara manual untuk membentuk satu peta yang utuh. Kemudian lakukan 5 kali percobaan untuk mengetahui lokasi robot dan hasilnya dibandingkan dengan lokasi pada area sebenarnya. Tabel 1 menunjukkan posisi benda pada area sebenarnya dan dalam peta setelah robot mengelilingi area. Uji sebanyak 1 kali. Dari hasil tidak dapat menunjukkan nilai koordinat dalam peta mendekati nilai koordinat dalam area sebenarnya. Dapat dilihat posisi sebenarnya dan posisi dalam peta. Perbandingan angka pada 5 percobaan tersebut tidak jauh berbeda. Untuk mengamankan lokasi setelah 5 kali percobaan menunjukkan lokalisasi dalam peta yang mirip dengan kondisi sebenarnya. Robot harus mendekati objek dan melewati objek lebih dari 1 kali untuk mendapatkan hasil lokalisasi yang lebih baik. Dicoba mapping. Percobaan untuk menguji hasil mapping dilakukan dua metode yang berbeda, yaitu gerakan robot secara manual dan autonomous. Hasil mapping dibagi dalam 2 model. Gambar 10A adalah gambar hasil mapping secara manual, sedangkan gambar 10B adalah gambar hasil mapping secara autonomous. Pada percobaan pergerakan secara manual, hasil percobaan dipengaruhi oleh orang yang mengontrol pergerakan robot untuk membentuk peta sesuai dengan yang sebenarnya. Diperlukan gerakan robot yang cukup stabil. Untuk hasil percobaan pergerakan autonomous, gerakan robot yang tidak terlalu banyak membelok membuat peta yang dihasilkan lebih baik. Hal ini menandakan bahwa untuk mendapatkan hasil peta yang akurat diperlukan pergerakan robot yang cukup stabil. Kesimpulan pada curhat ini, berdasarkan hasil percobaan dan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Android untuk mengendalikan robot Azure All-Terrain berhasil menggunakan 2D laser scanner localization dan mapping pada robot Azure All-Terrain. Telah berhasil diimplementasikan serta robot telah berhasil menghindari rintangan secara autonomous. Berapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mendapatkan map yang sesuai dengan area sebenarnya diperlukan pergerakan robot yang stabil. Kedua, untuk mendapatkan hasil lokalisasi yang lebih akurat, sensor harus mendeteksi benda lebih dari 1 kali atau mendeteksi benda tersebut. Yang ketiga, dari hasil percobaan disebutkan bahwa untuk mendapatkan hasil mapping yang lebih baik, gerakan robot diusahakan tidak terlalu banyak berbelok. Untuk mendapatkan hasil mapping yang optimal, kecepatan robot dapat diatur sebesar kurang lebih 9 meter per menit. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.